Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatima Zahra dari Fakultas Adab dan Humaniora, jurusan Sastra Inggris, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dan saya merupakan anggota muda 2020 dari UKM Bahasa Flat. Di video kali ini saya akan membahas tentang Hanguko Suwab atau Korean Lesson lagi. Dengan materi hari ini yaitu masih tata bahasa atau Gibbon Munbob. Cuman yang akan dibahas kali ini adalah angka-angka. Nah, di dalam Korea sendiri ada dua jenis angka, jenis kata bilangan yang dipakai. Yang pertama itu ada kata bilangan asli Korea, dan yang kedua ada kata bilangan serapan Cina. Kata bilangan asli Korea adalah bilangan yang paling sering kita dengar, baik di Korean drama, di film, atau di lagu-lagu. Contohnya, untuk angka 1, 2, 3, dan 4 dalam bilangan asli Korea, yaitu Hana, Dul, Set, Net. Sedangkan untuk dalam bahasa kata bilangan serapan Cinanya yaitu Il, Hi, Sam, Sa. Selanjutnya materi yang pertama, Goyuo Susah atau kata bilangan asli Korea. Kata bilangan asli Korea ini biasanya digunakan untuk menyatakan jumlah atau banyaknya dari suatu benda. Jika kalian ingin mengatakan angka yang jumlahnya lebih dari 10, maka tinggal tambahkan angka 10 dengan angka selanjutnya saja. Contohnya di sini ada angka 11. Nah, rumusnya masukkan angka 10 dulu atau yol, lalu ditambah dengan angka 1, Hana. Jadi angka 11 itu angka 10 ditambah angka 1, yol ditambah Hana. Jadinya yol Hana. Nah, bilangan asli Korea jika diikuti dengan kata lain seperti kata jenis, maka bentuknya akan berubah, akan menjadi singkat. Contohnya di sini itu menjadi Han, Du, Se, Ne, dan Semu. Bilangan asli Korea untuk kata jenis ini biasanya digunakan untuk menunjukkan usia seseorang dan ditulis di depan kata jenis benda. Nah, di sini ada tabel dari angka Korea asli. Untuk angka 1 yaitu Hana, angka 2 Dul, angka 3 Set, angka 4 Net, angka 5 Dasot, angka 6 Yosot, angka 7 Hilgup, angka 8 Yodok, angka 9 Aop, angka 10 Yol. Untuk angka 11 sampai 19 itu rumusnya sama kayak yang angka 11 tadi, contoh angka 11 tadi. Begitu juga untuk 20 atau 31, 32 gitu. Sama. Nah, untuk 20 yaitu semul. Semul. Untuk 30 yaitu soren. Soren. 40 mahen. Mahen. 50 swin. Swin. 60 yesun. Yesun. 70 ilhen. Ilhen. 80 yoden. Yoden. 90 ahen. Ahen. Dan 100 bek.
Lanjut. Nah, ini ada contoh kalimat. Berapa contoh kalimat? Contoh kalimat yang pertama. 해찬 씨는 올해 20살입니다. 해찬 씨는 올해 20살입니다. Tahun ini Hechan berumur 20 tahun. Nah, yang di garis bawahi itu adalah semu. Semu itu artinya 20. Aslinya itu semul. Lalu disingkat karena ini merupakan kata jenis bilangan, yaitu untuk usia, maka dihilangkan konsonan rietnya. Jadinya tinggal semu. Contoh kalimat yang kedua, 내 오빠는 21살입니다. 내 오빠는 21살입니다. Umur kakak laki-laki saya 21 tahun. Kalau yang di sini, yang di garis bawah itu semulhan. Kalau yang contoh Hechan tadi, semulnya yang berubah. Kalau di sini semulnya tetap, cuman yang berubah itu han. Aslinya hana. 1. Terus karena ini merupakan kata jenis usia, jadinya disingkat jadi han. Namun biasanya untuk mengatakan jumlah umur, orang-orang Korea tuh hanya menggunakan bilangan asli Korea sampai umur 30-an saja. Contohnya, 우리 선생님은 30살입니다. 우리 선생님은 30살입니다. Umur guru kami 30 tahun. Sedangkan untuk menyebutkan umur yang lebih dari 30 tahun, tidak lagi menggunakan angka asli Korea, melainkan balik menggunakan kata serapan Cina. Contohnya di sini ada 2 kalimat. 우리 아버지는 45살입니다. 우리 아버지는 45살입니다. Ayahku berumur 45 tahun. 민혁 할머니는 80살입니다. 민혁 할머니는 80살입니다. Neneknya Minhyuk berumur 81 tahun. Nah, di sini angka sinonya itu yaitu di kalimat yang pertama yaitu sasipo. Sasipo artinya 45 tahun. Dan di kalimat yang kedua yaitu pal sipil. Pal sipil artinya 81. Oh ya, sorry. Dari contoh-contoh di atas ditemukan ada kata sal. Sal itu merupakan satuan untuk menunjukkan umur seseorang. Jadi kalau mau menyebutkan umur setelah angka ditambahkan sal. Semusal 20 tahun gitu. Next, selanjutnya kita ke Hanjao susah atau kata bilangan Cina. Hanjao susah ini atau kata bilangan Cina atau biasa juga disebut dengan angka Sino merupakan kata bilangan yang diambil dari bahasa Cina. Contohnya untuk angka 1, 2, dan 3 dalam bahasa Cina yaitu yi, er, san. Sedangkan dalam angka Sino Korea yaitu il, i, sam. Kedengarannya sedikit mirip kan? Nah, terus Hanjao Susa ini digunakan untuk menyatakan tanggal atau hari, bulan, tahun, menit, detik, tinggi dan berat, harga, tingkat, atau lantai dari sebuah bangunan, nomor telepon, nomor rumah, nomor kendaraan, dan lain sebagainya. Kata bilangan Cina ini digunakan untuk bilangan yang jumlahnya lebih besar dari 100. Nah, untuk menyebut
angka yang lebih dari 10 sistemnya sama seperti dengan angka asli Korea sebelumnya. Namun agak sedikit berbeda jika kalian ingin menyebutkan angka puluhan yang dimulai dari 20. Nah, di sini ada daftar angka Sino-Korea. Untuk angka 1 yaitu il, angka 2 i, angka 3 sam, angka 4 sa, angka 5 o, angka 6 yuk, angka 7 cil, angka 8 pal, angka 9 ku, angka 10 ship, angka 11 shipil. Jadi sama kayak yang kata bilangan asli, kalau untuk 11 sampai 19 itu rumusnya 10 dulu, baru angka selanjutnya. 11 yaitu shipil. Ship 10, il 1. Jadi shibil itu 11. 12 shipi. 15 shipo. 20 iship. Nah, di sini agak membingungkan. Kalau untuk 12 itu shipi 10 dulu baru 2. Kalau untuk 20 yaitu iship. Jadinya 2-nya dulu baru 10. Iship 20. 21 ishipil. 2 dulu i, lalu ship 10 dan il 1. 21 ishipil. 22 ishipi. 25 ishipo. 30 samship. 40 saship. 50 oship. 60 yukship. 70 chilship. 80 palship. 90 kuship. Dan 100 bag. 1000 chon. 10.000 man. 100.000 shipman. 1 juta bengman. Tulisannya Beckman, tapi dibacanya Bengman. Selanjutnya 10 juta Chonman. 100 juta Ok. 1 miliar Ship Ok. 10 miliar Bek Ok. 100 miliar Chon Ok. 1 triliun Cho. Next. Nah, ini ada contoh rumus untuk merangkai atau menulis dari penggunaan angka Sino-Korea. Contohnya di sini adalah angka 17. Kalau angka yang masih belasan itu masih gampang karena masih sama kayak yang pakai angka asli Korea. Yaitu 10-nya dulu baru angka selanjutnya. Di sini ada 17. Yaitu 10 ship ditambah 7 cil. Jadi 17, 10 tambah 7. Ship tambah cil. Jadinya ship cil. Selanjutnya ada 78. Kalau ini rumusnya dimasukin angka 8-nya dulu, yaitu angka 7, cil. Selanjutnya dimasukin puluhan, yaitu angka 10, ship. Selanjutnya angka yang keduanya, yaitu angka 8, pal. Jadi 78, 7 ditambah 10 ditambah 8. Cil ditambah ship ditambah pal. Cil, ship, pal. Selanjutnya 527. Nah, kalau ini dimulai dari 500-nya yaitu obek.
O itu 5 dan back itu 100. Jadi 5 ditambah 100. Jadinya 500. O back ditambah 20. 2 ditambah 10. I tambah ship. Jadinya I ship. Ditambah 7. Cil. Jadi 527. 500 ditambah 20 ditambah 7. O back ditambah I ship ditambah cil. Jadinya O back I ship cil. O back I ship cil. 17 ship cil. 78 cil ship pal. Cil ship pal. 527 O back I ship cil. Namun ada sebuah peraturan dalam bahasa Korea. Kalau ada angka yang jumlahnya itu lebih dari 5 digit, maka angkanya itu harus dipisah dulu jadi 4 digit. Nah, misalnya di sini ada 58.500. Jadi dipisah jadi 4 digit. Yaitu kan 2 angka 0, 5 sama 8. Itu dipisahin. Nah, terus 50.000. 50.000-nya dulu masukin. Jadi 50.000 man, itu 5, man itu 10.000. Jadi 50.000 man ditambah 8.000. Palcon. Con itu 1.000 ditambah 8. Palcon ditambah 500. Back. Back 100. 50. Jadinya 58.500. 50.000 ditambah 8.000 ditambah 500. Oman ditambah palcon ditambah obek. Jadinya oman palcon obek. Oman palcon obek. Selanjutnya ada 1.210. Nah, kalau 1.000 ini con. 200 ibek. Ibek 10 ship. Jadi 1.210. 1.000 ditambah 200 ditambah 10. Con tambah ibek tambah ship. Con ibek ship. Con ibek ship. Nah, selanjutnya ini ada kata tunjuk dalam bahasa Korea. Yang pertama tuh ada myeon atau bun. Itu kata tunjuk untuk orang. Kalau myeon itu digunakan untuk yang informal, kalau bun itu untuk yang formal. Selanjutnya ada G, itu kata tunjuk untuk buah. Ada kwon untuk kata tunjuk jilid. Ada mari untuk ekor atau untuk hewan. Ada myong untuk buah. Nah, contohnya yeolge sagwa. Yeolge sagwa. Yeol itu 10, G itu kata tunjuk buah, sagwa itu apel. Jadinya 10 buah apel. Selanjutnya ada dasot myeon. Dasot myeon. Dasot itu 5, myeon kata tunjuk orang. 5 orang. Nah, karena ini menunjukkan sebuah jumlah, jadi yang digunakan bukan angka sino, melainkan angka asli Korea. Nah, selanjutnya kita masuk ke Nalcha Wayoil. Nalcha Wayoil. Tanggal dan hari. Nama-nama hari dalam bahasa Korea. Yang pertama ada Waryoil. Waryoil. Itu hari Senin. Hwayoil. Hwayoil. Hari Selasa. Suyoil. Suyoil. Hari Rabu. Mokyoil. Mokyoil. Hari Kamis. Kumyoil. Kumyoil. Hari Jumat. Toyoil. Toyoil.
hari Sabtu. Iroil, hari Minggu. Nah, untuk nama-nama bulan dalam bahasa Korea, mereka tuh menggunakan angka Shino dan ditambahkan dengan satuan bilangan untuk bulan, yaitu wol. Dan penulisannya tuh berbeda dari Indonesia. Kalau di Indonesia tuh formatnya hari dulu, baru bulan, baru tahun. Kalau di sana dibalik, bulannya dulu, baru hari atau tanggal, baru year, tahun. Nah, yang pertama ada bulan ke-1, Januari, Ilwol. Bulan kedua, Februari, Iwol. Bulan ketiga, Maret, Samwol. Bulan keempat, April, Sawol. Bulan kelima, Mei, Owol. Bulan keenam, Juni, Yuwol. Bulan ke-7, Juli, Chilwol. Bulan ke-8, Agustus, Palwol. Bulan ke-9, September, Guwol. Bulan ke-10, Oktober, Shiwol. Bulan ke-11, November, Shipilwol. Bulan ke-12, Desember, Shipiwol. Nah, khusus untuk bulan Juni dan bulan Oktober, tidak ditulis Yukwol dan Shipwol, melainkan hanya Yuwol dan Shiwol. Contoh kalimatnya, yang pertama, 오늘은 5월 1일입니다. 오늘은 5월 1일입니다. Hari ini tanggal 1 Mei. Yang kedua, 내일은 2월 15일입니다. 내일은 2월 15일입니다. Besok tanggal 15 Februari. Nah, kita sudah sampai di akhir materi. Itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.